Kristen kalau ini. Oh, baik. Karena ada sang raja doktrin. Karena salah doktrin nanti masuk neraka. Salah doktrin, salah masuk neraka. Jangan panik lah, nggak usah training lah. Jadi harus tenang. Nanti kalau ujian masuk surga, ditanya, Justin, apa? Tritunggal? Iya. Maling lancar? Lancar. Surga. Udah. Iya, doktrin. Ya, silakan. Saya tanya dulu, Justin, sebentar. Anda ini Kristen? Coba agak naik dulu, jangan begini. Kalau segini nanti lama-lama jatuh loh. Agak sedikit naik. Ya, sebentar, agak sedikit naik bisa? Nggak usah diatur-atur, santai aja bro. Jangan panik. Karena kepala Anda agak ke bawah gitu loh, biar agak sama kita. Sambil tiduran. Santai aja. Jadi saya ikuti mau dia segini. Biar enak. Biar sama kok kepala kita. Ibarat kata nanti kalau ada orang mau motong video, biar kalau diskusi kita nggak begini gitu. Satu di bawah, satu ini. Sambil santai. Nah, silakan. Kemarin begini, Justin, saya melihat banyak sekali oknum yang ketika saya berdebat dengan orang Islam, ketika saya berdiskusi dengan orang Islam, entah pura-pura nggak paham atau memang betulan nggak paham, lalu menggoreng-goreng statement saya itu. Dari mulai saya mengatakan politeis, Kristen mengajarkan politeis, terus penyaliban Yesus rencana setan, iblis, apalagi banyaklah itu. Pokoknya digoreng-goreng. Pertanyaan saya, apakah kamu nggak tahu maksud saya? Atau kamu pura-pura nggak tahu demi supaya konten lancar? Karena kita harus melawan ini biar banyak. Karena begini, gimana cara pansos, teman-teman? Sekalian saya kasih tahu ya, cara pansos itu adalah kontralah dengan orang-orang yang sedang viral. Contoh, kalau Anda mau rame, lawan Hotman Paris. Pasti rame. Jelek-jelekin Hotman Paris, Anda live ngomongin Hotman Paris. Rame, dijamin. Apakah Anda seperti itu? Ada apa denganmu? Silakan. Anda lagi curhat atau bagaimana? Intinya kan Anda ingin bilang jangan lawan saya gitu, jangan lawan Edis gitu kan? Boleh saja. Yang saya tanyakan, apakah Anda benar-benar tidak ngerti maksud saya atau pura-pura tidak ngerti? Silakan. Kalau memang boleh, itu jangan tuduh orang mau pansos. Saya sudah ikuti tantanganmu untuk di sini buka kamera. Ya, silakan. Itu kan juga di room kami. Jadi gini ya, makanya gini. Diskusi yang sehat, mungkin Yuli belum sampaikan ke kamu. Tadi siang kami damaikan dia di room kami dengan Lia Kristen. Jadi saya bilang ke si Yuli, sampaikan ke Edis TV, ya kita akan diskusi sehat, debat sehat. Tapi jangan pernah tuduh orang pansos. Itu aja. Makanya kemarin kamu itu diturunkan. Ya yang sudah-sudah gitu ya, yang sudah-sudah. Katanya turun sendiri. Nah, sekarang diturunkan. Silakan tanya hostnya yang menurunkan. Tadi katanya kemarin saya dengar loh, tuh Edis lari. Ternyata diturunkan. Kita nggak tahu. Gini. Masa hal yang sederhana begitu saja kamu sudah dusta, Justin? Untuk apa kita lanjutkan kalau seperti itu kau sudah dusta? Sebentar, kamu mengatakan diturunkan sepihak, padahal diturunkan itu karena kamu bilang kami pansos. Jadi kamu berarti saya diturunkan kan? Dia sudah nggak usah dibahas lagi. Saya juga bisa pakai soundcard. Kita menang ketawa-ketawaan bisa. Sudah. Baik. Intinya begini. Terima kasih. Sekarang kita masuk substansi aja. Oke. Terima kasih kamu sudah mengakui bahwa waktu itu di room kalian saya diturunkan. Kamu sudah jujur. Kamu mengatakan pansos gitu kan? Ya memang pansos lah. Mengatakan pansos. Ya memang pansos. Room kalian itu
Nah, itu. pansos, gimana? Sombongnya keluar ini orang. Saya tidak sombong, tapi itulah kenyataannya. Harus Enggak, kita tulis-tulis nggak ada nama saya di backgroundnya. Harus tulis-tulis. Kalau nggak tulis nggak laku, gimana? Lu yang memang ajaranmu itu sesat. Kasih satu Semua contoh. orang. Kasih banyak satu orang contoh di dulu. Indonesia, banyak Justin. orang di Indonesia melawan kamu. Oke, baik. Justin, banyakan yang sesat atau banyakan yang benar? Semuanya sesat. Kayak gini kamu mau diskusi dengan saya. Gini loh. Menurut Tuhan Kenapa Yesus, takut dibilang sebentar. sesat? Kenapa takut? Justin, kita mau diskusi yang baik. Kalau iya, Oke. Menurut Tuhan Yesus di dalam Injil, banyak orang yang menuju kepada kesesatan, pintu yang lebar, apa lebih banyak orang menuju kepada yang hidup melalui pintu yang sempit? Lebih banyak Jadi, mana menurut Tuhan Yesus? kalau diskusi jangan mendrive ya. Itu kamu tuh takut diskusi. Jadi begitu ya. Harusnya kamu saya aja jangan modal ketawa. Kamu tuh nggak sehat diskusinya. Jadi gini, ini ditonton banyak orang. Seharusnya kamu bertanya kesesatannya di mana, Justin? Itu yang saya tanya tadi. Tunjukin satu kesesatannya. Oke. Silakan. Ya, seluruhnya sesat. Ya, kamu bilang rencana salib itu rencana iblis. Yesus punya Tuhan. Satu-satu. Tidak pernah. Satu-satu, Ya, Justin. sebentar dulu, satu-satu, santai. Kamu mengajarkan Kristen juga politeis. Kristen politeis, Alkitab mengajarkan politeis. Lalu kamu klarifikasi. Bagi saya klarifikasi itu klarifikasi yang nggak ada gunanya. Terus kamu juga mengajarkan Kristen boleh poligami. Kamu mengajarkan makan babi itu haram. Kamu suka babi nggak? Satu-satu, Justin. Kalau Kamu bahas suka itu babi satu isu sampai kelar. Gimana? Udahlah. Mau langsung diborong semua apa nggak? satu-satu? Oke lah, yang mana mau dibahas? Ya, yang mana yang mau kamu bahas? Coba. Ya, kamu yang paling aman buat kamu mana? Yang paling kamu datang ke sini. Yang mana yang kamu bahas? Silakan. Kami kekristenan siap melawan ajaran sesat. Sekarang mana yang paling aman buat kamu? Masalah politeis, Yesus punya Tuhan, sebutkan aja. Biar saya ladeni kamu. Kita mulai satu-satu ya. Satu-satu. Yang kira-kira yang masih segar dalam ingatanmu yang mana? Ditanya malah nanya. Silakan kamu pilih yang paling aman. Silakan, saya siap semua. Oke, kita mulai dari politeis saja. Saya nggak milih dari paling aman ya. Saya milih dari statement saya yang terbaru. Oke, Justin, coba kamu jelaskan dulu sama saya secara etimologi apa itu politeis. Jadi diskusinya jangan kayak anak-anak ya. Jadi begini ya. Edis TV, Anda ini harus tahu apa itu politeis dan monoteis. Di Roma 16 ayat 27 dijelaskan. Jangan ke Roma dulu. Gimana sih? Sebentar. Jangan ke Roma dulu. Gini, Justin, definisikan dulu pengertian politeis. Nggak usah, siap debat nggak? Kalau begini saya jadi hilang. Saya hilang gini keinginan mau diskusi ini lah. Definisikan dulu. Justin, kalau kita mau diskusi, coba kamu ini kan lagi di room saya nih. Biar saya Tuhannya di sini, saya tuannya di sini. Coba kamu hargai, oke? Oke? Kacau ini, nggak siap debat kalau begini. Oke, begini ya, saya percepat ya. Jadi politeis itu jelas ya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jangan bilang bertentangan dulu, bilang definisi dulu kok bertentangan. Oh ya ini berarti ini nanti kita debat kusir. Politeis ini. Justin, kita nanti debat kusir kalau seperti itu. Sebelum kita mengambil kesimpulan, kamu ngerti nggak apa itu politeis? Oke, coba menurut kamu apa? Jangan menurut saya, politeis itu terdiri dari dua suku kata, poli dan theos. Poli itu artinya banyak, theos itu artinya bisa Allah-Allah, bisa dewa-dewa, bisa penghuni-penghuni alam lain. Itulah theos. Salah. Yaudah, coba jelaskan apa politeos itu. Kamu kalau mono dengan theos, kalau poli dengan teis, kamu gramatikal aja kacau. Pertama itu. Kedua ya,
Theos itu di dalam Alkitab itu merujuk kepada hakikat Sang Pencipta, hakikat yang tertinggi. Jadi kekristenan itu yang poli bukan teosnya, yang poli bukan teisnya, tetapi hipostasisnya atau pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Malaikat tidak disebut teos. Sabar. Dengerin dulu, dengerin. Sabar. Makanya kamu gampang diskakmat sama Yohanes. Oke ya, saya lanjutkan. Yang Saya nggak merasa diskakmat sama Yohanes. Iya. Makanya kamu klarifikasi kan, minta maaf. Jadi gini. Makanya siapa yang minta maaf? Nggak ada, saya minta maaf. Aduh, saya kasih tahu kamu dulu, sabar. Saya minta waktu 1 menit. Jadi Shema Yisrael itu bicara tentang... Jangan lari ke Shema dulu. Orang masa kita lari ke Shema. Kalau diskusi itu fokus ateos itu apa sih pengertian teos? Bicara tentang politeisme dan monoteisme. Kamu mengatakan kamu mau kabur ditanya teos, kamu berbelah pilih. Teos, apa teos itu? Teos itu apa? Jangan main potong. Gini. Coba malaikat disebut teos nggak? Dengan kamu memotong orang nggak kelihatan pinter, bro. Ditanya malaikat itu teos nggak? Kamu berbelit. Dulu narasi saya. Siap debat. Justin, yang saya tanya sama kamu, malaikat itu disebut teos nggak? Pertanyaanmu nggak penting. Kamu itu cuma modal bertanya. Orang kamu makanya nggak ngerti yang saya maksud politeis itu apa. Kamu itu cuma modal bertanya. Lalu numpang dari jawaban saya. Makanya sudah gini saja, kamu nggak ngerti apa yang saya maksud politeis. Politeis itu adalah suatu keadaan banyaknya teos, ada banyak teos. Politeis itu merujuk bukan keadaan, kamu salah. Makanya kamu dengerin saya. Gini, percuma kamu mau menjelaskan, percuma kelihatan. Pansos saja kamu Justin. Itu 2 orang pansos. Gini, biar kita itu nggak debat kusir, orang itu harus ngerti dulu yang dimaksudkan yang orang bicara itu apa. Gini loh, ada orang ngomong gini loh, naik terus, manjat terus. Menurut sang pembicara itu maksudnya suruh turun. Gimana kamu ini? Coba dengerin saya, biar kamu ngerti ya. Ada seorang bapak melihat anaknya umur 5 tahun manjat pohon mangga. Terus sama bapaknya dibilang begini, manjat terus. Itu artinya apa? Artinya suruh turun artinya. Jadi kamu itu harus ngerti yang dimaksud orang itu apa. Nah, ketika saya ngomong Alkitab mengajarkan politeis, maksud saya adalah Alkitab mengajarkan bahwa memang ada keberadaan banyak teos. Nah, itu para malaikat, iblis, makhluk spiritual, roh-roh jahat. Itu disebut sebagai teos. Gimana? Kamu ngeles. Jadi begini. Kamu aja nggak nonton kok. Iya kan. Saya nonton seputar 2 kali. Sabar, kasih kesempatan orang bicara. Yang diskusi saya, yang ngomong saya, yang bermaksud saya. Kok jadi kamu yang ribut? Kamu dewasa, kamu sontak. Kamu dibantu sontak. Nggak ada, saya nggak pakai sontak. Nggak ada. Nggak usah pakai efek ketawa. Itu norak. Kamu butuh validasi. Oke ya. Kita fokus kepada informasi. Ketika kamu debat dengan Malikil, kamu itu terjebak. Ketika Malikil menanyakan hubungan antara Yesus dengan Bapa, karena kamu punya premis Yesus punya Tuhan, di situ kamu terjebak. Karena Yesus itu Allah, Bapa Allah, kamu mengamini itu politeis, sehingga digoreng-goreng oleh orang Yohanes. Kamu sadar itu. Yang kedua. Kita kasih tahu, Alkitab tidak mengajarkan politeis terkait dengan hubungan antara Yesus dan Bapa. Kalau Alkitab menceritakan tentang adanya teis-teis lain, betul. Di Mazmur 82 ayat 1, saya juga sudah kasih tahu Sofia. Adanya teis-teis lain berarti politeis nggak? Aduh, kamu tuh salah menjelaskan Yesus dan Bapa politeis. Cek kamu ditanya itu. Adanya teis-teis lain berarti artinya politeis nggak? Sebentar, kamu itu sudah menuduh Tritunggal politeis. Itu kesalahanmu. Lari kemana-mana sih ini itu. Memang. Udahlah Justin, kalau kamu tidak ngerti apa yang dimaksudkan oleh seseorang yang bicara, lebih bagus tuh kamu tanya maksudnya itu apa. Kok jadi kamu yang nentuin maksud saya?
Ya, diskusi Bagaimana nggak mungkin sehat. kamu nentuin apa yang saya maksudkan, sementara yang ngomong saya, gimana? Semua orang, ya, pendukungmu bahkan harus membersihkan kotoran yang sudah kamu buang. Nggak perlu. Artinya kamu nggak salah menilai. Nggak perlu. Lu bahkan di tempat Pak Alkitab RT, menyangkal nggak keberadaan teis-teis lain? enggak, kamu itu menuduh Yesus dan Bapa itu politeis, itu yang jadi persoalan. Dosa mengalihkan kemana-mana. Baik, saya ikutin kamu kalau mau ke situ. Walaupun maksud saya pada waktu itu Kamu bukan ke seperti situ. itu. Coba, baik. Itu kamu terindikasi berpaham bukan Kristen, mungkin lebih ke Unitarian, subordinat, atau saksi Yehova. Baik, Terindikasi ya. baik, Silakan. baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Bapa di surga yang mengutus Yesus Allah nggak? Dia Elohim yang ehad. Allah atau bukan? Ya, dia Elohim yang ehad, Shema Israel. Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya harus disebut Elohim Yehova yang ehad. Oke. Itu prinsip. Baik. Apakah Alkitab menyangkal keberadaan teis-teis yang lain? Teos-teos yang lain? Kita nggak bicara Allah lain, kita bicara tentang Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu percaya Trinitas tidak? Trinitas yang seperti apa? Kamu percaya Trinitas nggak? Tergantung Trinitasnya siapa. Trinitasnya Bom-Bom, saya nggak percaya. Kalau Trinitasnya Bom-Bom, saya nggak percaya. Trinitasnya Rudi Yohanes juga saya nggak percaya. Jadi Trinitas mana yang dibahas? Jangan kalian bilang itu mereka Trinitas, itu oone semua itu. Iya, kita tanya dengan baik Trinitas yang diajarkan gereja yang universal. Saya tidak percaya Trinitas yang kalian ajarkan, yang kalian gembar-gemborkan. Yang diajarkan gereja secara universal ribuan tahun. Yang diajarkan gereja siapa dulu? Beda-beda. Saya sudah pelajari semua itu, Justin. Ya, yang kamu pilih yang Trinitasnya versi Ortodoks nggak sama dengan Trinitasnya versi Katolik, nggak sama dengan Trinitasnya versi Protestan, nggak sama. Kamu di California gereja. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak sama nggak? Sebentar. Perhatian. Kamu gereja Justin, apa di California? Justin. Dengerin saya. Gereja kamu apa? Kamu pertanyaanmu tuh nggak relevan loh. Ya, Trinitas di gerejamu apa? Nggak relevan pertanyaanmu. Sekarang saya tanya sama kamu. Mau jujur. Trinitas gereja Katolik dengan Trinitasnya Ortodoks sama nggak? Itu bukan urusanmu. Trinitas di California gerejamu apa? Nah, ketawa. Kamu cuma menang ketawa. Justin, enggak, saya tanya dulu kamu. Apakah beda Trinitasnya Katolik dengan Trinitasnya Ortodoks? Itu bukan urusanmu, bukan urusan saya. Saya dari Pantai Costa. Kamu gerejanya apa di California? Oke, Trinitasnya Pantai Costa sama Trinitasnya Katolik beda nggak? Gerejamu California, di California gereja apa? Malah nanyain gereja apa? Aduh, ini orang nggak jujur. Gimana? Jadi kita mau diskusi nih? Ya sila, kamu harus jujur, bro. Kamu harus jujur. Kamu dari gereja mana? Trinitasnya apa? Saya bukan dari gereja apapun saya masuk. Saya nggak memasalahkan mau gereja apapun. Saya itu punya keyakinan Trinitas yang ada di dalam Alkitab. Saya tidak percaya dengan Trinitas penjelasannya si beda-beda. Rudi penjelasannya Trinitasnya jatuhnya Oones. Oones. Kamu terus apa lagi? Dengan Sofiatus. Banyak orang menjelaskan Trinitas tapi Oones. Jangan ngeles, bro. Jujur, kamu satu gereja dengan Sofiatul. Apa yang diajarkan gerejamu tentang Trinitas? Kami nggak pernah bahas Trinitas. Saya di gereja itu. Kami nggak pernah bahas Trinitas. Masalah itu. Pengakuan iman di gerejamu harusnya ada. Ada. Tapi kami nggak mengucapkan Trinitas. Ya, gerejanya apa namanya? Ngapain kamu tanya-tanya? Kan Rudi udah tahu itu gerejanya apa. Oh, saya nggak kenal Rudion, saya nggak kenal, cuma tahu nggak kenal. Coba jujur aja. Kok kenal gimana? Oke, sekarang begini, waktu kamu di Indonesia, gerejamu apa? Ada nggak Trinitas di gerejamu di Indonesia? Nggak pernah diajarin Trinitas. Saya datang. Kok ambigu sih? Saya datang ke gereja, di situ biasa saja, datang, duduk, nyanyi, dengar firman Tuhan. Nggak ada pernah diajarin Trinitas, nggak pernah. Ya, oke. Trinitas yang pernah kamu pelajari, coba jelaskan. Nah, itu baru relevan pertanyaanmu. Baik. Yang mana Trinitas yang benar? Karena banyak orang ajar Trinitas, aslinya oneness. Enggak, bukan orang, bukan. Yang kamu pelajari. Saya boleh bicara? Orang lain dulu. Saya boleh bicara? Ya, yang kamu pelajari selama di Indonesia, baik. Trinitasnya seperti apa? Baik, Trinitas itu seperti ini. Trinitas itu adalah hubungan antara Bapa di sorga
firman-Nya, dan Roh Kudus-Nya. Yang ketiganya adalah satu. Simple, ya kan? Dimana firman-Nya itu menjadi manusia yang diberi nama Yesus, dan Roh Kudus-Nya itu diutus untuk tinggal, untuk menyertai barang siapa-siapa yang percaya kepadanya. Jadi Trinitas itu dalam perspektif yang saya pelajari dalam Alkitab adalah di mana kita mengakui Bapa memiliki firman, kemudian memiliki Roh Kudus. Jadinya Bapa satu, firman dua, Roh Kudus tiga. Ketiganya adalah satu. Itu Trinitas. Coba. Yang mana yang mau kamu bantah? Itu bukan Trinitas itu. Itu bukan Trinitas. Satunya itu harus dijelaskan, ditegaskan sebagai satu hakikat. Itu kamu artinya belajarnya nggak bener. Coba ketawa lagi. Terus yang benar yang mana? Efek ketawanya dinyalakan dong. Yang benar yang mana? Kenapa kamu nanya? Kamu sudah berkoar-koar selama ini. Katanya salah, makanya saya tanya yang benar yang mana? Ya makanya yang benar itu yang diajarkan gereja. Gereja apa dulu? Gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakosta, yang mana dulu? Inilah orang. Kamu memframing seolah-olah gereja itu trinitasnya ada banyak varian. Oh, memang betul. Memang betul itu. Sebentar. Oke, sebentar. Sekarang saya tanya, trinitasnya Katolik dengan trinitasnya Ortodoks sama nggak? Sama. Ya, sama. Perbedaannya sebentar. Secara premis utama, pembedaan atau distingsi antara tiga hypostasis itu tidak ada permasalahan. Kemudian satu ousia juga tidak ada permasalahan. Yang membedakan hanya cara menjelaskannya, perspektifnya. Kalau gereja barat, penekanan keesaan Allah itu terletak pada ousianya. Gereja timur, penekanan keesaan Allah itu terletak pada hypostasis Bapa. Ini pasti ilmu baru buat kamu, artinya kamu nggak belajar. Jadi kamu ya, soalnya nanti Justin, soalnya percuma juga nanti kalau tukang maling juga ya sama juga bohong. Lu jangan dibawa ke situ, kamu nuduh orang kok maling sih. Jangan ngapain seperti itu? Saya bukan seperti itu tujuan saya berdiskusi. Tujuan saya berdiskusi adalah mengenalkan orang-orang Islam supaya apa? Supaya kita mengikuti Yesus ketimbang mengikuti Muhammad. Saya nggak mempromosikan yang kayak kamu bilang tadi, hipostasis, oasis, apa segala macam. Nggak seperti itu. Nah, itu merendahkan katanya. Saya tidak merendahkan. Anda itu ngerti nggak? Saya ini membuka Qomal itu bukan diskusi dengan orang Hindu, bukan diskusi dengan orang Kristen. Tujuan Qomal saya ini diskusi dengan orang Muslim. Kenapa kamu fokus ke Muslim? Justru kamu membuat kegaduhan ke internal Kristen. Itu yang kenapa tujuan saya naik. Ya bikin gaduh, orang kamu saja nggak nonton kok, gimana? Kamu nonton waktu saya diskusi dengan Yusuf PI mengatakan bahwa penyaliban itu rencana setan. Aduh, sudahlah. Jadi gini, saya naik ini untuk mengcounter ya. Kamu nonton waktu itu, Justin. Apakah kamu nonton waktu saya debat dengan Yusuf PI? Nah itu saya nggak tertarik gini. Ya pantesan kamu ribut terus. Soal kamu saja nggak nonton kok. Kamu dewasa dewasa. Jadi gini ya. Apa yang mau kamu bantah? Kamu nggak nonton. Saya ingin bantah. Saya menggunakan hak apologetika saya. Kamu ini melakukan strawman argumen. Kamu membantah sesuatu yang tidak saya maksudkan. Itu loh, kamu ini bukan mendebat saya, kamu mendebat hayalanmu sendiri. Mana sih? Menyerang pribadi ya. Kok menyerang pribadi? Gini loh, kalau kamu ingin mendebat saya, debatlah yang saya maksud. Kamu bikin sendiri maksud yang bukan saya maksudkan. Kamu salah, trinitasmu salah. Saya debat ini. Kenapa lari ke masalah Muslim? Nggak urusan saya. Kita nggak bahas itu loh. Yang kita bahas waktu itu, apakah penyaliban itu rencana iblis? Politeis, bukan bicara rencana iblis, konsisten dong.
Trinitas Orang kamu itu politeis yang saya salah. maksudkan saja kamu tidak tahu apa yang saya maksud dengan Ini politeis. saya tahu setelah kamu menjelaskan, saya tahu Trinitas kamu itu salah, makanya kamu terjebak, kamu diskakmat sama si Malikil, itu yang dipersoalan. Itu saya boleh punya kesempatan menjelaskan nggak? Kamu jangan minder ketika saya menjelaskan, karena saya mengasihi kamu supaya kamu tuh tahu, supaya kamu belajar. Perasaan bukan ini deh isu yang kamu bahas waktu itu. Isu yang kamu bahas waktu itu Yesus punya Tuhan, sementara kamu sendiri mengakui Yesus punya Tuhan. Nah, kau berbelit-belit, kau jangan lawan framing dirimu dulu, sendiri. sebentar, jangan framing. Jangan main ketawa-ketawa begitu, jangan pakai efek. Justin, saya barusan dikirimin video. Kamu debat dengan Bom-Bom. Kamu berkata kepada Bom-Bom, Yesus punya Tuhan. Lalu tapi kamu debat dengan saya gimana? Kamu akui nggak sama Bom-Bom bahwa Yesus punya Tuhan? Benar. Enggak, jangan begitu ya. Mainnya harus yang fair. Jangan kayak anak-anak lah. Jadi kita fokus kepada masalah politeis. Saya jabanin yang kamu. Makanya tadi saya bilang teman-teman satu yang kita bahas biar kelar. Ini makanya lari ke sini, lompat ke sini, satu ke sana, nggak kelar-kelar bahasan kita ini. Gimana Justin? Saya jadi nggak berminat nih diskusi dengan kamu. Satu tema aja nggak kelar-kelar, kamu lari. Udah tuh orang udah pada teriak-teriak tuh, turunkan. Gimana itu? Jangan tuduh orang pansos. Kamu harus hormati ajaran gereja. Iya, saya ngerti kamu habis ini kamu bisa live. Karena kamu kan tujuan kamu ke sini kan nyari haters kan. Haters, ayo haters ikutin saya, ayo biar kita bikin komunitas baru. Saya ngerti saya. Selalu tuduh serba salah ya, kita naik serba salah. Pansos. Kamu saya suruh membahas gini loh Justin. Kamu bisa tertib nggak diskusi di sini? Kamu mau diskusi atau mau debat? Diskusi kita bisa tertib. Oke, silahkan. Justin, begini loh. Kalau orang ngomong seharusnya itu secara logika kamu itu lebih percaya kepada maksud orang yang ngomong itu atau orang yang nangkep? Coba. Harus dua arah ya. Kamu harus memahami orang yang diajak bicara diskusi. Saya pun harus memahami kamu. Kan kamu nggak jawab pertanyaan saya loh. Justru gini loh. Ada orang ngomong nih, atau ada orang nulis surat. Menurut kamu, kita harus mendefinisikan menurut yang dimaksudkan pembicara, atau yang dimaksudkan penulis, atau yang dimaksudkan orang yang nangkep? Coba. Harus dua-duanya definisi itu. Dalam diskusi, misalnya diskusi akademis lah, katakanlah di ruang kuliah, kita pun harus menyamakan persepsi dulu sebelum kita mendiskusikan satu objek atau bahan diskusi. Kan nggak jawab pertanyaan saya loh kamu Justi. Sabar dulu dong. Kamu itu nggak jawab pertanyaan saya. Gimana kita mau diskusi? Sekali lagi nih. Habis ini kalau kamu nggak jawab, saya cuma buang-buang waktu ngobrol sama kamu. Dengerin. Dengar, Justin, dengerin saya. Biar ini habis ini kalau kamu masih ngomong terus, kamu kesini tuh cuma mau cari anu aja, mau cari sensasi. Dengerin saya. Sensasi. Ketika Rasul Paulus menulis surat, menurut kamu yang harus kita imani yang dimaksudkan oleh Paulus atau yang ditangkap oleh orang yang menerima surat itu? Ya, kita bicara surat Rasul Paulus, kita harus memahami isi tulisan itu. Apa yang Rasul Paulus tulis, kita angkat maksud dari tulisan itu namanya eksegesis. Baik. Itu nggak usah ditanyakan. Ketika saya ngomong, menurut kamu yang harus kita simpulkan maksud saya atau kesimpulan orang? Nah, itu kamu manja, kamu minta orang. Manja, kalau dekat manja. Kamu manja, makanya nggak usah bicara pikiranmu. Saya tantang kamu diskusi dalil di dalam Alkitab, mau nggak? Iya, sebelum ke situ dulu, coba kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kita itu harus menyimpulkan yang dimaksudkan oleh seseorang yang ngomong atau yang ditangkap oleh orang yang mendengar. Itu kamu tuh manja. Jadi gini, kita debat diskusi masalah teologis, kita samakan definisi dan persepsi terkait satu atau dua ayat, lalu kita debatkan di situ. Ya, kamu jangan manja. Kamu ikut kelas martikulasi dulu, kamu keliling Komal, kamu pahami narasi-narasi saya. Kalau seperti ini berat, saya harus mengikuti kamu, memuaskan kamu, manja. Kamu siapa kok harus saya ikut-ikutin? Orang kamu live aja paling yang nonton 100 orang kok.
Kamu kalau live saja yang nonton tuh 100 orang, Justin. Ngapain Jangan saya sibuk sombong ngurusin lah. kamu? Jangan sombong. Jangan sombong, bro. Justin, Kalau cobalah kamu sombong ngerti. itu tidak- Ini terakhir ya teman-teman. Abis ini kita selesai ya. Abis ini kita selesai. Gini Justin, saya kan ngomong. Waktu itu si Malikil kan bilang, berarti politeis dong. Nah, baru saya jelaskan tuh secara tuntas. Loh, Alkitab itu memang mengajarkan politeis. Ya. Makanya saya jelasin tuh, kurang lebih 2 menit itu saya jelasin. Kamu bilang Kristen itu politeis, Alkitab mengajarkan politis. Kamu jujur. Memang iya, mengajarkan politis. Nah, makanya ketika saya ngomong seperti itu, kamu harus menyimpulkan apa yang saya maksud atau apa yang kamu maksud. Lah makanya kamu klarifikasi, kamu ngakui salah kan di klarifikasi ini kan? Ada, di mana saya ngakui salah? Tunjukin di mana saya ngaku salah. Sofiatul juga bilang kalau kamu itu salah. Gimana sih? Coba saya undang dulu orangnya. Bentar, biar saya undang dulu orangnya. Ya undang. Nah, biar saya undang dulu orangnya. Coba. Saya nggak pernah ngakuin saya salah. Nggak pernah saya tarik omongan saya itu, nggak pernah. Oke. Alkitab itu memang mengajarkan politeis. Gimana? Al-Quran, Alkitab itu mengajarkan adanya politeisme. Ya, Kristen politeis. Betul, menurut kamu? Jawab. Kristen politeis itu artinya Kristen itu mengajarkan tentang keberadaan banyaknya teos-teos. Nah, kita jangan jatuh terhadap penyembahan berhala-berhala, penyembahan banyak teos seperti itu. Nggak jujur masalahnya. Nggak jujur gimana? Ya, silakan. Ya. Coba udah kita undang nih orangnya di sini. Silakan, Mbak Sofi. Jadi gini loh, kita kan waktu itu sudah ngomong, Dis. Banyak orang itu tidak menangkap diksi kamu mengajarkan. Menurut mereka diksi mengajarkan itu artinya kita itu dianjurkan untuk melakukan politeisme. Kamu harus tahu, mereka tadi ngomong sama otak IQ-nya 62 kayak Justin begini. Jangan ya, makanya dia itu tidak menangkap apa yang kamu maksudkan, selalu memframing. Jangan hina-hina orang. Itu ke fakta dan Mbak. Waktu itu sebentar Mbak, coba Mbak periksa ada inbox yang Mbak kirim sama saya. Coba puterin omongan dia. Ya, ini adalah rekaman daripada. Coba Justin, kita lihat Justin versus Justin. Coba lihat. Justin melawan dirinya sendiri, coba. Ya nggak usah framing begitu. Ya, kamu harus jaga mulut. Coba dengerin Justin. Kamu kan ngaku pengisi. Sebentar Justin, coba kamu denger dulu. Firman Tuhan berarti ada terpisah, berarti satu hakikat, 3 pribadi, 3 terpisahkan. Saya naik ingin menanggapi ya, karena kurang tepat seperti yang Pak Bung menjelaskan. Jadi begini ya, frase Yesus punya Tuhan dapat dijelaskan dalam penjelasan yang harus ketat di dalam ketritunggalan itu. Bapa harus disebut Tuhan, Anak juga harus disebut Tuhan, Roh Kudus juga harus disebut Tuhan. Ketika Bapa disebut Tuhan, tentu tidak ada 3 Tuhan. Makanya di Matius 11 ketika Yesus berseru, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena Tuhan yang satu ini sesuai dengan rumusan Shema Israel. Nah, terus kemudian yang berikutnya, manusia Kristus Yesus itu harus tetap ada. Tidak boleh tidak. Yang disampaikan itu betul. Kemudian kehambaan Yesus juga harus bersifat kekal. Karena itu kita tentang fungsi pelayanan sebagai nabi, imam, dan raja atau hakim. Kita harus objektif ketika merekonstruksi teologi dari Edis TV, dan kita harus memberikan kritik yang membangun. Apa di sini yang nggak menjilat Edis? Pak Justin setuju kalau ada bahasa statement mengatakan bahwa Yesus punya, ada bahasa kata punya Tuhan, itu benar nggak, Bro? Bisa dijelaskan dalam Tritunggal yang ketat, nggak masalah. Nggak masalah itu Pak. Frase Yesus punya Tuhan dapat diakomodir
melalui penjelasan teologis yang ketat. Jadi kalau mengatakan Yesus punya Bapa bukan Yesus punya Tuhan itu sesat justru. Itu saya dengar nih beberapa bulan ada yang mengatakan yang benar Yesus punya Bapa. Entah siapa yang ngomong itu. Kenapa ada di room ini sekarang kata-kata itu? Itu salah. Jadi kata punya itu terakomodir secara alkitabiah itu kata ousia. Bicara kepemilikan, kepunyaan. Makanya kita tidak boleh mengatakan Yesus punya Bapa, bukan Yesus punya Tuhan. Itu dikotomi yang salah dan bisa sesat. Karena Matius 11 ayat 25, Yesus menyebut Bapa itu dengan sebutan Tuhan. Kalian ini awalnya jilatnya di semua. Saya ini nomor 1 kritik. Saya naik ke sini karena berusaha untuk mencegah kalian memfitnah orang. Itu saja. Kalau kalian merasa nggak perlu dinasihati, nggak masalah. Ya, jadi kita harus mengkritik orang etis itu juga harus objektif. Jangan sampai kita tuh ada kebencian. Kalau saya mau saklek, yang Pak Bumuka diajarkan tuh salah, sesat itu. Tapi kan tersinggung kalau saya ngomong itu. Oke, di situ kamu bela-belain saya. Edis betul, Nah, saya bukan betul. bela-belain. Yesus punya Tuhan, betul. Bukan. Sekarang kau bilang Edis sesat apa kau Bom sesat dia bilang. Jadi Justin Peter ini adalah pemegang kunci surga, Dis. Pokoknya kamu kalau mau masuk surga, mesti melewati saringannya Justin. Kesempatan mainnya jangan kotor. Jadi begini Bu Sofi ya, Sofiatul tak tahan diri. Jadi gini, itu video dipotong-potong yang pertama. Memang saya berusaha seobjektif mungkin menilai dan mengkritik Edis TV. Saya selalu bilang, saya bisa menjelaskan Yesus punya Tuhan bukan dengan cara penjelasan Edis. Oke, jadi Yesus punya Tuhan nggak? Sebentar, bukan, tapi bukan dengan penjelasanmu. Ya, sebentar. Gini, Sebentar. kan hanya dipotong, kan hanya itu saja. Menurut Alkitab, sebentar. Menurut Alkitab yang kita baca ini, Tuhan Yesus punya Tuhan nggak? Ya, saya jelaskan. Saya minta waktu dong. Mainnya yang fair. Jadi begini. Bukan, karena di dalam perdebatan nggak seperti itu, Justin. Di dalam perdebatan itu kita nggak sempat gitu-gitu. Jawab singkat dulu, baru penjelasannya. Jangan kotor gini. Gimana sih Justin ini? Jangan ketawa-ketawa gitu. Oke, sebentar, gini saja. Coba kamu jawab dulu singkat. Menurut Justin. Ini diskusinya kapan? Ya, makanya dengar dulu. Menurut Alkitab, Tuhan Yesus di dalam Injil yang diberitakan oleh para rasul punya Tuhan nggak? Dijawab dulu baru dijelaskan. Alkitab menjelaskan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang echad. Yesus punya Tuhan, punya Allah tidak dijelaskan dengan penjelasannya Edis TV. Oke, tapi punya Tuhan ya? Benar. Tapi punya Tuhan ya? Ya, kamu salah, sesat penjelasanmu. Yang benar bukan itu penjelasannya. Gimana? Punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak? Yang mengatakan seperti itu saksi Yehova, penjelasanmu lebih mirip SSY. Bukan, punya Tuhan nggak? Iya, penjelasanmu mirip SSY masalahnya, makanya kita luruskan. Mbak Sophie, coba diputarkan itu bagian dia yang mengatakan itu Yesus punya Tuhan, betul. Coba gimana? Sekarang habis itu nggak betul, ini gimana ini kayak gini, Justin. Sebentar kau bilang punya, sebentar kau bilang nggak punya. Gimana Justin ini? Deking gadas itu lebih tepat, penjelasanmu nggak tepat, makanya Deking gadas. Oh, coba Mbak Lanu, Mbak diputerin punyanya dan Deking gadas, Pak. Coba Mbak. Ya, 1 jam tuh putar. Nggak, buat 1 jam yang bagian dikitnya itu. Ya jangan. Deking gadas itu doktor teologi itu guru kalian itu, maha guru kalian itu, maha guru Trinitas itu. Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari Perjanjian Baru, dari Alkitab. Dan karena itu kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi pada saat yang sama dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Dan mereka nggak mau membahas pernyataan Deking Gadas ini. Oh, gurunya mana berani disenggol? Gurunya yang ngasih makan mereka. Kalau saya kan bukan gurunya. Jadi mana berani kalau mereka harus serang saya. Jangan pengecut lah.
Kok jangan? Jangan begitu. Menurut Ini guru kapan kalian, maha guru kalian, doktor Nah, teologi nggak itu. begitu. Ya, seluruh dokter teologi mengatakan Anda itu penyesat. Masalahnya di situ. Saya ada videonya. Dia yang bilang punya Tuhan, saya bilang yang Nggak beda. statement yang sama, dia bilang sesat. Karena penjelasannya lebih Susah. penjelasanmu lebih mirip saksi Yehova, itu nih persoalan. Sebelum ke penjelasan dulu, jangan ke penjelasan dulu. Loh, Islam pun percaya Yesus punya Tuhan. Kamu mirip. Nah, inilah makanya saya bilang logika orang gila. Aduh. Loh, di dalam Al-Quran, Isa punya Tuhan, Tuhannya itu Allah. Di dalam Alkitab, Yesus punya Tuhan, Tuhannya itu Bapa di surga. Oke, ketika Bagaimana Yesus mungkin kamu bilang sama? ketika Yesus punya Tuhan, Yesus itu Tuhan bukan? Iya, Apa bedanya Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapa? Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu adalah Sang Mesias. Itu saksi Yehova, woi. Ini apa? Itu Alkitab. Kurios yang ditujukan kepada Yesus adalah berkaitan dengan Mesias dan itu sudah Iya, aku ajarkan bertahun-tahun lalu. Itu kata Tuhan yang ditujukan kepada Oke. Yesus itu Sang Mesias maksudnya. Gimana? Di Bukan dalam maksudnya dia Bapa di Alkitab, surga. Gimana kamu Di itu? dalam seluruh Alkitab kita ketika Yesus disebut Kurios itu Mesias. Di Saya dalam bisa Mazmur buktikan. sebentar. Oke. Di dalam Mazmur 110 pun Tuhan berkata kepada Tuhanku di situ adalah Mesias. Nah ini Justin nggak paham. Oke, saya buktikan kalau Yesus juga. Kamu percaya Yesus itu Yahweh bukan? Kalian berdua? Enggak, Ya, jangan itu. enggak. Kata Kurios dulu. Kata Kurios Beda, dulu. beda. Kata Kurios Enggak, dulu. saya enggak Kata percaya. Kurios dulu. Sip. Kata Kurios dulu. Saya nggak percaya. Tapi oke. menyandang namanya. Ya, menyandang nama Yahweh. Direvisi lagi. Oke ya, saya buktikan ya bahwa Yesus itu Dia adalah loncat-loncat. Yehova. Kamu jangan loncat-loncat, Justin. Satu belum selesai masalah Udahlah, politeisme. jangan keroyokan, kamu turun Meloncat. aja lah. Kamu jangan keroyokan. Enggak. Saya tadi hanya Mbak, gimana? Udah cukup, Mbak? Biar saya hadapi dia. Ya udahlah, nanti kalau aku perlu baru naik lagi. Baik, saya turunkan. Saya niatnya Nanti biar nggak dibilang keroyokan. di sini nggak bisa. Nah, silakan. Oke ya, di Yohanes 12 ayat 41, ini judul perikop dari LAI begini, ayat 37 sampai 41. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Ya, singkatnya begini. Orang Yahudi tidak percaya kemesiasan Yesus. Nah, lalu kemudian Rasul Yohanes mengatakan begini. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya. Loh, Nabi Yesaya sudah melihat kemuliaan Yesus dan telah berkata-kata tentang dia. Ini dari mana? Ini ya, kita klik ya. Ini dari Yesaya 6. Ya, di Alkitab ada tanda bintang, bisa kita arahkan ke Perjanjian Lama nih, ayat rujukannya. Yesaya 6 ya, dalam tahun matinya Raja Usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Ini Kurios nih, ya Adonai. Dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Singkatnya ya, singkatnya. Kemudian ada serafim. Nah, padahal serafim itu tidak bisa melihat Allah Bapa. Lalu siapa yang dilihat? Dan para serafim itu berseru apa? Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ada kata Tuhan, ada kata Yahweh di sini. Ya, Yesaya 6 ya. Saya buktikan Edis salah nih. Yesaya 6 mengkonfirmasi bahwa Yesus disebut sebagai Yahweh atau Yehova semesta alam. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Yesus bukan Yehova, Yesus hanya mengusung namanya, kamu sudah bertentangan dengan Rasul Yohanes. Bahkan di ayat 5 dikatakan, Yesaya berkata apa? Celakalah aku. Ya. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi menurut Injil Yohanes, Nabi Yesaya sudah bertemu dengan Yesus dalam prainkarnasinya, tampil sebagai Yahweh bagi semesta alam. Inilah yang saya koreksi dari kamu. Kamu mengatakan hanya Bapa yang Yahweh. Saya masuk ke room Pak Bomom waktu itu berusaha meluruskan Pak Bomom juga. Ya, jadi itu. Jadi niat saya ke sini diskusi bukan untuk menyudutkan. Saya pengen rekonsiliasi, kita menjadi satu tim, ya, menginjil dan seterusnya. Tapi Bang Edis juga harus mau terima kritik. Tidak Yang sepenuhnya bilang saya tidak mau terima kritik itu siapa, Justin?
Kamu itu datang, masalahnya bercabang mulut. Dari satu sisi kau bilang, betul yang Edis bilang, Yesus punya Tuhan. Habis itu kau bilang, Edis sesat gimana? Bukan, saya konfirmasi ya, sebentar ya. Jangan fitnah-fitnah orang begitu dong. Saya dari awal ketika muncul rencana iblis, saya mengeluarkan statement, saya 1.000.000% setuju dengan pengkalimatan Edis TV. Tetapi yang saya kritisi adalah metode dalam menjelaskannya kurang waktu lebih banyak dan kurang memberikan background, kurang memberikan konteks sehingga orang bisa menyalahpahami. Makanya kalau orang menyalahpahami ya jangan kamu harapkan orang mau ngerti semua, Justin. Apalagi kadrun. Kalau kadrun ya jelas pernyataan Paulus saja disalahpahami semua kok. Enggak, bukan begitu. Gini loh, kenapa kamu segini, Justin? Namanya kadrun, omongan Tuhan Yesus saja dipelintir, omongan Rasul Paulus dipelintir, apalagi omongan saya. Gimana sih kamu? Kadrun itu otaknya itu memang agak sedikit rumet. Makanya apapun yang saya katakan itu akan dipelintir. Kamu jangan berharap mau bilang mengeluarkan statement itu yang nggak bisa. Apalagi di dalam waktu begini. yang sangat pendek. Dalam waktu berdebat yang sangat keras, itu nggak sempet. Kayak ngajar di sekolah minggu, ngajar di sekolah teologi nggak sempet. Gimana kamu itu? Kamu ini tidak pernah naik gelanggang. Nggak pernah kamu jam terbangmu berdebat yang keras di medsos. Kamu mau mengkritik-kritik orang. Nggak usah begitu framingnya. Justin, ya. kamu punya caramu, jangan silakan merendahkan gunakan orang. caramu. Pakailah caramu. Coba Ya, sebentar, hasilnya saya kasih ada waktu enggak? dong. Saya nggak menyalah-nyalahkan caramu loh. Gunakan Gini. caramu, saya gunakan cara saya. Saya dikasih Gitu waktu loh. nggak bicara. Silakan. Dari tadi dipotong-potong terus. Jadi Kembali begini lagi ya. ke sini nih. Saya mau menanggapi ini tadi nih. Enggak, sebentar. Saya dikasih waktu bicara 1 menit. Iya, Pak. sebentar. Saya mau menanggapi ini dulu. Saya balikin dulu saya. Layar saya. Perhatikan. Nih ya, Yesaya pasal ke-42. Lihat ya. Lihat, itu hambaku. Yang berbicara di sini Yahweh, betul? Ya lanjutkan aja, silakan. Enggak, saya tanya dulu, kau jangan seperti mata pisau. Jangan-jangan kau nggak ngerti ini siapa. Coba, lihat, itu hambaku yang kupegang. Siapa ini yang ngomong ini, yang berbicara? Ya, kamu jelaskan aja, aduh. Nggak usah tanya-tanya begitu, jelaskan aja, silakan. Katanya kamu seorang sarjana teologi, Enggak, STH. Ditanya siapa yang berbicara di sini, kau nggak ngerti. Jelaskan. Nggak jelaskan aja, silakan. Lihat, Seperti saya tadi itu yang jelaskan. berbicara di sini adalah Tuhan semesta alam, Yahweh, Yehova berfirman. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang padanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus, dikutip di dalam sinagog. Perhatikan. Pada hari ini telah genaplah nas ini ketika saya membacanya. Nih, atau ini beda, ini yang dikatakan ini bukan kutipan Yesus di sinagog ya. Tetapi ini apa yang tertulis di dalam nubuatan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius. Perhatikan. Sabar, agak sedikit nge-lag ya. Masih yang di bawah, sabar. Kita jangan pakai tafsir-tafsiran, Justin. Tuhan Yesus menyandang nama Yahweh. Jadi nama Yahweh itu ada di atas bahunya. Nama Tuhan itu ada pada dia. Perhatikan nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka
memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan akan memaklukkan hukum-hukum kepada segala bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini berbicara tentang Tuhan Yesus? Justin? Ya, itu berbicara Yesaya dan profesi nubuatan ganda kepada Mesias ya. Oke. Tapi kamu nggak nyambung. Iya, siapa di sini hambaku ini? Itu Mesias yang dijanjikan. Betul nggak Tuhan Yesus? Yesus adalah Mesias, betul. Iya. Jadi Tuhan Yesus hamba dari Bapa di surga nggak? Masalahnya kamu belum jawab. Yesus tuh Yahweh bukan? Aduh, kau jawab. Kalau debat dengan orang Muslim nggak seperti itu, Justin. Kalau ini kita Kamu tuh nggak nyambung. kalau debat dengan Yang orang saya Muslim itu bicarakan, ditanya yang- kita jawab. Kamu bukan Muslim. Aduh, gimana? Sebentar. Justin, Waktu saya bicara. iya, tapi background kita itu, saya lagi debat dengan orang Muslim, lagi Itulah posisi kekurangan. debat, nggak punya banyak Kamu waktu. Ini ya. Kasih waktu saya bicara 1 menit. Kau sama seperti mata Kasih waktu pisau. saya Bu bicara. Yesus Kasih bukan waktu hamba, saya. bukan. Jangan tolak dia. Jangan mau Kasih hamba. waktu saya bicara dulu. Kasih waktu. Gimana kau ini? Jangan terlalu takut. Kamu begitu. tidak terima Yesus hamba Tuhan. Ini kapan Alkitab saya jelas-jelas ngomongnya? mengatakan. Ini kapan saya ngomongnya? Silakan. Bentar ya. Kamu tuh nggak nyambung. Yang Rasul Yohanes sampaikan di Yohanes 12 itu bicara prainkarnasi Yesus, dia tampil sebagai Yahweh semesta alam. Kamu menanggapi saya, kamu arahkan ke masalah Mesias, kamu tuh salah. Makanya kristologimu itu kurang sehat. Yang namanya kristologi itu ada kristologi atas dan kristologi bawah, keilahian dan kemanusiaan. Kamu harus seimbang. Ketika ada yang terlalu menekankan kristologi bawah seperti orang-orang Muslim, lebih menekankan kemanusiaan Yesus, kamu harus seimbangkan, menjelaskan kesetaraan Yesus di dalam Trinitas itu, baru kamu jembatani. Oh enggak, kalau saya kebalik. Metode saya nggak begitu. Karena orang-orang Belum Muslim selesai. hanya melihat sosok Yesus sebagai manusia, kita main di situ dulu. Nah, itu salahnya. Lu nggak salah. Itu salah. Nggak salah itu. Sekarang saya tanya sama kamu Justin. Gini Justin, dosa nggak orang menerima Yesus sebagai sang manusia, anak manusia? Harus dua-duanya, anak Allah. Iya, tahapnya kan ada tahapnya Justin. Ketika seseorang baru pertama kali mendengar tentang berita Yesus, salah nggak dia kalau melihat Yesus sebagai manusia? Salah nggak dia? Salah. Makanya masalahnya, buktinya di Yohanes 20 ayat 30, Rasul Yohanes mengatakan begini, maksud dari Injil dicatat, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Nah, itu yang saya beritakan. Itu yang saya beritakan. Kamu salah, kamu menekankan ke anak manusiaannya, itu kurang tepat, harus proporsional. Ya kan ada tahap-tahapnya Justin. Masa kau kalau mau ada- kasih makan nasi kalau ada keras sama bayi tahapnya. Justin? Ya, kalau Ada kalau tahapnya. Iya, gini, kalau ada tahapnya, saya setuju dan saya mendukung Bang Edi. Tetapi Iya, jangan- makanya begini Justin. Muslim itu melihat Yesus sebagai manusia. Nah, kita mainnya di situ dulu. Ketika dia sudah menerima Yesus sang anak manusia, baru nanti siapakah sesungguhnya Yesus itu. Orang menerima anak manusia aja nggak mau kok, apalagi menerima Oke. Yesus yang ilahi. Gimana? Kalau memang pendekatannya seperti itu tidak ada masalah. Ya iya, itulah yang saya lakukan Justin. Saya itu Iya. berusaha untuk masuk dengan caranya dia sendiri. Gitu loh. Orang Oke, saya jadi itu begitu mau ya. masuk dari penjelasan dia kok. Ya, oke, Begini, saya ngomong Justin. sebentar lah. Sebentar. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, Ya, percaya nggak bahwa wanita Samaria itu bahwa Yesus adalah seorang nabi? ya itu Tuhan Nabi, Tuhan Guru, betul. Tuhan Nabi atau Tuhan Guru. Kurios Oke. di situ merujuk bukan kepada Yesus sebagai Yehova, tetapi sebagai
orang yang dihormati. Oke, salah nggak dia? Apa yang salah? Enggak, Perempuan itu? nggak salah. Ya memang belum mengenal. Iya, diselamatkan nggak dia oleh karena itu? Ya setelah itu dia mengenal. Iya, Justin, kan tahapnya satu-satu. Masalahnya Bang Edis itu terlalu memanjakan Muslim sehingga mereka nggak perlu debat dengan Edis karena Yesus punya Tuhan. Kita Edis berdoa kepada Tuhannya Yesus. Itu yang Bang Loh, Edis itu tidak saya jawab. Gini loh, banyak orang itu logikanya sudah seperti logikanya orang Islam. Orang Kristen sudah ketularan dengan logikanya orang Islam. Contoh, Paul Zhang bilang begini, Edis sudah sama dengan orang Islam. Sama gimana? Iya tuh, kata Edis, Yesus punya Tuhan. Orang Islam bilang Yesus punya Tuhan, nah berarti sama. Logika macam apa ini? Apakah orang Islam mengatakan Yesus punya Tuhan dengan yang saya maksud Yesus punya Tuhan itu sama? Enggak sama. Di dalam Al-Quran, Isa itu punya Tuhan, namanya Allah. Sementara di dalam Alkitab, Yesus punya Tuhan, namanya Yahweh, Bapa di sorga. Kan nggak sama. Gimana? Apakah kalau mengatakan Yesus punya Tuhan, logikanya Islam jadi benar? Logika macam apa ini? Kemudian, Yesus Nabi, ini logikanya Donditan loh. Yesus sujud, Yesus disunat, Islam sujud, Islam disunat. Berarti Yesus Islam. Ini kan logikanya orang Islam yang sudah menular kepada sebagian orang-orang Kristen. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sujud menyembah Bapa, apakah itu membuktikan bahwa Islam itu benar? Kan tidak. Kalau kita mengakui, ya Tuhan Yesus disunat, apakah itu membuktikan bahwa Islam benar? Ini logika macam apa gitu loh. Itu tidak membuktikan sama sekali bahwa Islam itu jadi benar. Itu yang saya coba jelaskan sama orang-orang Islam. Ketika Tuhan Yesus berdoa, apakah itu membuktikan bahwa Islam benar? Enggak. Saya melihat banyak orang-orang Islam ingin membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak membuktikan apa-apa terhadap Islam. Ada orang Islam berdebat sama orang Kristen. Debatnya begini, Yesus utusan enggak? Mati-matian orang Islamnya ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu utusan. Si Kristennya mati-matian menolak dia Yesus utusan. Enggak. Tahu nggak di dalam pikirannya dia apa? Di dalam pikiran dia ada rasa traumatik. Kalau dia akui bahwa Yesus utusan, maka di dalam pikiran dia Islam itu jadi benar. Nah, orang Islam sama, dia berpikir begitu. Dengan membuktikan Yesus utusan, maka Islam benar. Ini dua-duanya goblok. Gitu loh. Coba, gimana kamu menjelaskannya itu? Jadi gini, pertama ya, sebenarnya nggak perlu terlalu merendahkan orang seolah-olah kami nggak pernah berdebat dengan Muslim gitu ya. Jadi Bang Edis pun saya harap mencoba untuk memotivasi ya, menghargai ya. Jadi orang-orang pun kita juga menginjil juga, kita tidak hanya di online juga. Terus yang kedua ya, kami juga punya metode yang efektif ya untuk menginjil dan berdiskusi dengan teman-teman Muslim ya. Jadi tapi saya menghargai penjelasannya Bang Edis. Permasalahannya begini, ketika menjelaskan tentang Alkitab itu justru kegaduhan terjadi di internal kekristenan dan tidak ada yang memaintain dampaknya. Oke, nah makanya reaksi itu juga jangan disalahkan. Nah artinya ini kita sama-sama belajar. Kalau memang Bang Edis itu menjelaskan iman Kristen ya investasi waktu lebih saja, clearkan aja semuanya. Mungkin ajak diskusi teman-teman Kristen atau Bang Edis datang ke setiap room lah, beberapa room yang dianggap penting untuk melakukan klarifikasi penjelasan tambahan sehingga orang nggak salah paham. Tetapi meskipun dari diskusi ini tetap secara teologi ada beberapa hal ya tidak terlalu banyak yang harus saya kritisi dari Bang Edis. Jadi itu sajalah ya Bang ya. Dari saya begini, ya saya minta maaf kalau beberapa waktu ini melakukan kritik terlalu keras ya.
saya harap ke depan kita punya model komunikasi yang lebih baik ya. Kalau kita naik ke sini ya jangan dituduh pansos, itu aja. Terus kemudian tidak perlu ada dijembatani oleh orang lain ya. Dan tidak perlu kita ribut-ribut juga, perspektif itu bisa berbeda. Jadi intinya itu aja Bang Edis, tapi mohon kita sudahi semua kekisruhan yang terjadi ini, kita sama-sama introspeksi diri aja. Jadi yang penting buat saya kristologi bawah dan kristologi atas itu harus proporsional supaya orang tidak menuduh kita ini terlalu merendahkan atau mendistorsi keilahian Yesus. Karena selama ribuan tahun bidat-bidat itu menyerang kristologi. Ya, kita sudah banyak seperti Yohanes pun yang doketisme terlalu menekankan keilahian Yesus, bahkan menolak mentah-mentah kemanusiaannya. Sedangkan Arius justru terlalu menekankan keesaan itu pada sosok Bapa, sehingga firman itu adalah ciptaan dan saksi Yehova dan sebagainya. Jadi teman-teman, dari diskusi ini saya cukup yakin Bang Edis ini bukan seorang saksi Yehova seperti yang dituduhkan banyak orang. Ya, saya bersyukur melalui diskusi ini saya memahami bahwa pendekatan Bang Edis itu memang dari bawah. Kalau saya cenderung kalau ada orang yang menghantam keilahian Yesus, saya tekankan keilahiannya, baru saya masuk kepada kemanusiaannya. Saya pikir itu aja, Bang. Ya, jadi saya juga bilang begini, Justin. Pertama-tama, yang saya sayangkan itu adalah orang itu tidak mengerti saya itu berdiri di mana begitu. Saya itu fokus saya itu belum ke situ dulu. Saya itu membaca Injil. Injil kita itu kan ada 4. 3 Injil itu berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Satu-satunya Injil yang berbicara bahwa firman menjadi manusia itu adalah Injil Yohanes. Cuman 1. Yang 3 itu berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Gitu loh. Dan dia di depan. Artinya harus pelan-pelan dulu. Nah, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, saya pengen membuat ini orang-orang Islam ini menerima dulu. Menerima Yesus sebagai manusia, sebagai nabi. Menerima Yesus sebagai sang Mesias itu dulu. Itu saja ditolak loh. Itu saja ditolak. Bagaimana kita mau memberitakan Yesus yang ilahi, yang manusia saja nggak diterima kok. Orang malah lebih senang ngikutin orang yang dalam kuburan, kan gimana? Itu dulu. Dari situ nanti tahap selanjutnya. Nah, ketika saya memberitakan itu, banyak orang berpikir bahwa saya tidak percaya dengan Yesus sang ilahi. Banyak orang berpikir begitu. Padahal saya itu tidak mau membahas yang berat dulu, sedangkan yang manusia aja ditolak kok gimana. Nah, ketika saya memberitakan begitu, muncullah orang-orang yang menolak kemanusiaan Yesus. Menolak Yesus sebagai hamba Tuhan. Banyak, Justin. Itu mata pisau, ya. Yesus hamba, gila kau katanya. Coba. Dan banyak orang-orang Kristen. Saya nggak setuju. Makanya saya sempat ngomong ke Pak Edis, ke Pak Bomo dan Pak Lidara. Bahkan belum lama saya mengatakan loh, saat ini pelayanan Yesus masih berlangsung. Masih sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih menjadi hamba Bapa di sorga. Bahkan nanti akan diutus lagi oleh Bapa ke dunia. Datang kedua kali. Ya, betul. Ya. Gitu loh. Tapi jangan di framing seolah-olah kita terlalu menekankan kemanusiaan Yesus yang tidak. Ya, oke. Tidak, gitu loh. Jadi makanya itulah yang disalahpahami oleh orang, Justin. Seperti itu. Jadi kita jangan menolak Yesus sebagai hamba. Dia imam besar sampai selama-lamanya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Gitu loh. Oke, seperti itu, clear ya? Clear. Jadi gini saja teman-teman ya. Tapi gini Bang, gimana kalau memang ada beberapa hal yang dirasa perlu ditanggapi? Apakah kami kesini atau kami cukup boleh menanggapi secara mandiri di room kami? Kalau itu gampang-gampang. Maksud saya begini, Justin. Saya tidak melihat mungkin room-room yang kalian dirikan itu lebih menginikan kepada Muslim.
mengajar kepada muslim. Nah, saya ini itu memang langsung di depan, di bagian depan sendiri. Nah, yang bagian belakang-belakang itu memang ya dibahas di dalam forum-forum diskusi internal. Begitu loh. Ya oke saja, jadi gini aja lah. Mungkin ya kami minta izin aja kalau nanti ada beberapa hal yang Bang Edis belum sempat jelaskan di depan muslim itu dan ada yang bertanya ke room kami, ya kami menambahkan kan. Bukan on behalf Bang Edis, tetapi ya kami sekedar memberikan tambahan, memperlengkapi itu. Itu menurut saya ya seharusnya bisa dimaklumi. Dan tolong di ini Bang, saya titip pesan, ada beberapa pendukung fanatik, seolah-olah kami itu nggak boleh mengomentari Bang Edis, gitu kan. Ya mungkin karena kami terlalu keras atau bagaimana, tapi tolong dikasih tahu. Sampai ada yang sampai apa ya namanya, melakukan tindakan kriminal dengan mengganti foto profil, ya pakai foto-foto yang nggak senonoh, itu kan nggak bagus. Ya nanti Bang Edis cek sendiri. Jadi intinya, ya saya berterima kasih lah boleh naik ke sini ya. Saya tidak mau pansos, tapi intinya untuk menyudahi kekisruhan yang sudah terjadi, terutama di sisi posisi komal kami selama ini gitu aja. Jadi saya dari sisi saya nggak mewakili komal-komal yang lain ya, room yang lain. Tetapi dari room penginjil TikTok dan saya yang kami bangun selama ini ya kami mencoba proporsional aja. Jadi nanti kalau Bang Edis mungkin ada beberapa hal yang viral ya kami mencoba melihat positifnya dan kita mencoba untuk tambahkan beberapa penjelasan itu aja. Nah, kalau seperti itu bagus Justin. Jadi apa? Jadi kesannya itu memang kita ini bersatu begitu loh. Kalau ngomentarin kan selama ini yang saya lihat kalian itu mengomentari apa yang kalian tangkap, bukan apa yang saya maksudkan. Begitu loh. Karena kita itu, makanya tadi di awal saya bilang, kita itu harus mendefinisikan sesuai dengan yang ngomong. Yang ngomong tuh maksudnya apa? Contoh, tadi kan saya sudah bilang, ada seorang bapak ngelihat anaknya manjat pohon mangga. Ya kan? Terus bapaknya itu ngomong, manjat aja terus manjat yang lebih tinggi, lagi yang lebih tinggi. Nah, apakah kita harus mendefinisikan berarti anak itu harus manjat lebih tinggi atau malah suruh turun? Nah, makanya kita tanya yang maksud yang orang ngomong itu maksudnya apa? Begitu loh. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kekristenan itu melakukan penyembahan banyak dewa-dewa, nggak pernah. Saya mengatakan bahwa Alkitab kita yang dimaksud mengajarkan politeis itu adalah mengajarkan tentang keberadaan banyak ilah-ilah di dunia ini. Begitu loh. Ada ilah yang disembah oleh orang Arab, ada ilah yang disembah oleh orang ini, ada Dagon, ada Moloch, ada Baal Peor dan lain sebagainya. Ada itu, keberadaan itu. Dan itu juga disebut sebagai teos. Begitu loh. Ada Amun-Ra. Makanya dalam Alkitab, aku akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah Mesir. Begitu. Seperti itulah maksudnya. Makanya saya lebih fokuslah kepada yang ini. Karena tujuan channel saya didirikan ini memang melawan orang-orang Islam yang memfitnah Alkitab, memelintir Alkitab. Begitu deh. Nah, alangkah baiknya kalau orang-orang seperti Anda, Justin, dan teman-teman yang lain, itu kita ada di satu kubu. Itulah kerinduan saya, mengumpulkan semua apologet. Bahkan saya rindu suatu saat tuh kita kumpul bareng. Kita adakan ngumpul bareng. Ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di luar negeri. Kan lebih keren kan? Woi, ngumpul apologet Kristen di luar negeri. Kan keren. Gitu loh. Seperti itu. Ya, saya rasa clear ya. Memang ya kalau kita juga terus mau gontok-gontokan, ya saya terinspirasi dengan nasihat dari salah satu kolega saya, Pak Erben itu ya, kita mencoba untuk menambahkan, meluruskan tanpa harus menyudutkan, yaitu kita coba manage ke depan ya gitu ya, minimal di tempat saya lah, meskipun viewernya nggak banyak, tapi selama bertahun-tahun ini kami setia untuk melakukan perlawanan terhadap Sabellianisme dan cukup membuahkan hasil. Sudah puluhan apologet yang sudah posisi trinitasnya juga bagus, bisa menjelaskan kristologi. Jadi memang kami nggak mengejar viewer, tetapi kami mencoba untuk
transfer knowledge ke beberapa teman-teman yang bukan secara umur lebih muda, tetapi secara pengalaman pemahaman teologi itu masih belum cukup. Jadi itu misi kami, Bang. Misi kami lebih suka mengkaderisasi, makanya saya coba lihat ada beberapa potensi yang bagus, kita coba upgrade supaya ada semacam sistematika teologi yang cukup gitu ya, cukup untuk apologetika, syukur bisa untuk penginjilan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau selama ini terlalu keras kepada Bang Edis ya. Jadi saya tidak mewakili semua komal, tapi dari komal yang kami dirikan yaitu penginjil TikTok, dan ke depan ya kita sinergi. Kalau ada hal-hal yang kira-kira mengandung dispute atau kesalahpahaman ya nanti saya kontak Bu Sofi atau Bang Edis langsung aja gitu ya. Baik, nah saya lebih senang seperti itu Justin. Jadi kita ini satu tubuh tapi beda fungsinya begitu. Saya lebih, kalau misalnya kalian ingin fokus kepada pengajaran doktrin internal Kristen, nah di situ begitu. Nah di bagian saya beda, bagian saya bertempur dengan orang-orang yang memfitnah kekristenan seperti itu dari kaum sebelah. Nah mungkin di channel kalian lebih kepada pengajaran internal Kristen. Nah, itu bagus, artinya kita punya fungsi masing-masing. Satu tubuh semuanya mengerjakan fungsi masing-masing. Jangan satu tubuh tapi kita tengkar satu sama lain. Begitu loh. Seperti itu. Oke. Itu saja, mungkin ada teman-teman yang menarik. Jadi sekali lagi makasih ya, saya minta maaf sekali lagi, dan ke depan kita sinergi. Dan saya pikir ya mulai detik ini orang-orang Oneness nggak akan lagi menari-nari ya, dia akan punya mimpi buruk malam ini karena kita sudah rekonsiliasi dengan Bang Edis ya. Saya pikir itu. Tuhan Yesus memberkati Bang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam. Saya turunkan ya. Malam.